Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, pada minggu ini pembelajaran tema kita akan masuk subtema 3. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ini muatan bahasa Indonesia. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Nah, berikut adalah contoh teksnya ya. Setelah anak-anak baca, kita dapat temukan kalimat utamanya adalah salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, kalimat penjelasnya adalah wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Selanjutnya, muatan IPS yaitu makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya adalah berupa makanan tradisional. Contohnya adalah makanan yang terlihat di gambar yaitu biasa disebut dengan tumpeng. Nah, ini adalah beberapa contoh makanan khas Indonesia. Yang pertama, nasi timbel, yaitu berasal dari Jawa Barat. Nasi dibungkus dengan daun pisang. Kemudian beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Kemudian yang kedua ada nasi jinggo, yaitu berasal dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Itu khasnya. Nah, yang ketiga makanan khas Indonesia adalah papeda. Ini berasal dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Makanan khas Indonesia yang keempat adalah bubur Manado, yaitu dari Sulawesi Utara ya. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Oke, berikutnya pembelajaran muatan IPA, masih pembelajaran yang pertama ya nak. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya adalah untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Seperti di contoh gambar ya.
Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu muatan PPKN, kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama, karena dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Kemudian setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, apa saja manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati oleh orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, selanjutnya muatan SBDP pembelajaran yang kedua, menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Nah, anak-anak ibu, berikut adalah contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Yang pertama adalah gendang. Nah, ini contoh gambarnya, itu alat musik gendang. Yang kedua adalah tamborin. Nah, yang ketiga alat musik tradisionalnya adalah marakas. Kemudian yang keempat adalah gamelan. Contoh iringan alat musik untuk mengiringi lagu Lir-Lir. Yang pertama, iringan untuk gerakan 1. Hitungannya adalah 2 kali 8. Nah, contohnya perhatikan gambar, itu adalah alat musik gendang dan pentongan. Nah, 2 pukulan untuk gendang dan 1 pukulan untuk pentongan. Nah, iringan untuk gerakan 2 itu hitungan 2 kali 8. Nah, contoh gambarnya di situ ada gendang, pentongan dan kerincing. Nah, selanjutnya untuk gerakan 3 dan 4 juga hitungan 2 kali 8. Nah, seperti di gambar ada 2 pukulan, 1 pukulan. Kemudian iringan untuk gerakan 5 hitungannya adalah 2 kali 8 juga. Pembelajaran yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, bagian 2. Permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain itu kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, ini juga sudah dibahas ya nak ya pada pembelajaran sebelumnya, yaitu membuat pakai peta pikiran. Nah, selanjutnya pembelajaran yang ketiga yaitu muatan IPA, yaitu tentang pemantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi pantul atau memperkuat bunyi asli. Nah, contohnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Yang kedua, gema muncul setelah bunyi asli. Contohnya kita berteriak di goa. Nah, yang ketiga, gaung terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya ketika kita teriak di hutan. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari bunyi pantul. Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, seperti di gambar ada bunyi datang dan bunyi pantul. Nah, seperti contoh di gambar ya. Nah, yang kedua, mengetahui kedudukan benda laut. Yang kedua, manfaatnya mengetahui kedudukan benda laut. Nah, bisa mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Kemudian, manfaat kerjasama. Yang pertama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Serta yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita pada minggu ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dengan baik.
Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.